Halo sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita dapat request lagi dari Pak Solikin asal Tegal, Jawa Tengah. Dan beliau Pak Solikin ini developer baru, akan merencanakan dapat lahan kurang lebih 2.750 meter persegi, tidak sampai 1 hektar, dan akan merencanakan rumah komersil sahabat properti. Dan bagaimana caranya, beli minta tolong ke kami akan share kepada Anda. Kami telah bikinkan gambar desainnya serta hitung-hitungannya. Oke sahabat properti, dengan berapakah modal awal yang dibutuhkan dengan lahan yang seperti itu, ikuti terus ya video berikut ini, kita akan share kepada Anda. Oke, salam properti. Oke sahabat properti, jumpa lagi dengan kami MJI Properti Indonesia. Hari ini kita dapat request lagi dari Pak Solikin Residen. Nah, kita bikin perumahannya namanya Solikin, asal kota Tegal, punya lahan lebih kurang 2.750 meter persegi sahabat properti, dengan harga 4 miliar. Nah, bagaimana cara kita mendesain dan kita hitung proyeknya, harganya, modalnya berapa, dan bagaimana cara mendesain. Begitulah kira-kira permintaan dari Pak Solikin. Oke sahabat properti, kami telah mendesainnya sesuai gambar yang telah diberikan oleh Pak Solikin. Nah, seperti ini. Oke Pak Solikin, seperti tanah lokasi Bapak yang Bapak berikan kepada kami seperti ini, di jalan raya di sini. Kurang lebih, karena kami lihat tanah Bapak ini tidak begitu banyak, hanya 2.750 meter persegi, sesuai juga dengan permintaan Pak Solikin. Ini lahan dengan seluas 2.750, kita bikin rumah cluster itu tidak banyak, hanya 8 unit saja sesuai dengan yang Anda lihat. Oke sahabat properti dan Pak Solikin. Nah, dalam hal ini yang terpenting, karena lahan yang di sini kita jadikan saja, karena ini kebetulan dari gambar yang kita lihat di sini adalah 12 meter ya, 12 meter, dan di sini luasnya adalah 24. Maka sebagai desainer kami menyimpulkan di sini kita buat saja taman di sini 24 dikali 4 meter kalau nggak salah. Oke ya, 4 meter. Oke sahabat properti dan Pak Solikin. Nah, dalam hal ini jalan lingkungan ke sini kita buat saja 8 meter, karena kalau rumah subsidi itu 6 meter. Tapi karena ini ke rumah komersil, yang kita jual itu di sini adalah fasilitas sesuai dengan harga tanah Bapak yang di kota Tegal sangat tinggi sekali. Total tanah harga sebegini 4 miliar, maka di sini tidak cocok untuk rumah-rumah subsidi. Ini cocoknya untuk rumah-rumah mewah. Ya, dengan lahan 2.750 kita dapatkan 4 unit kaplingan. Ini A1, A2, A3, A4. Nah, kebetulan yang sebelah sini kita jadikan B1, B2, B3, dan B4. Nah, lahan ini karena dia mengerucut seperti ini, kita sesuaikan saja. Lokasi ini unitnya berbeda-beda Pak Solikin dan sahabat properti, karena A1 setelah dihitung 285 meter persegi, 25 lebar ke sini, 11,5 ke sini. Nah, 11,5 itu nggak sama ya, sedangkan yang di tengah di sini adalah 10. Oke, kita coba ke tes ya. Nah, ini 10. Ini 10. Oke. Nah, ini 11 lagi nih. Nah, 11 lagi, panjangnya sama antara A1 dengan A4 itu sama, 11 kali 11 11,5, 10 kali 10. Loh. Pertanyaannya kenapa persentasenya luasnya berbeda antara di sini? Karena begini Pak, tanah ini dia tidak tegak lurus begini, miring sekian derajat kalau nggak salah ya. Tapi nanti bagaimanapun juga Bapak sesuaikan dengan lapangan, bisa jadi dia lurus ke sini, bisa jadi dia miring ke sini, nanti diukur ulang oleh Badan Pertanahan ya. Nah, selanjutnya adalah karena ini rumah komersil
karena ini rumah komersil, maka lahan yang ada di sini kita tidak bisa lagi kita sulap untuk jadi lokasi perumahan, tapi lebih kepada untuk taman. Nah, kalau untuk taman maka di sini akan kelihatan megah sekali dengan jalan lingkungan yang 8 meter. Ini 8 meter ya. Ini jalan desa, ini drainase air 1 meter 1 meter. Jadi bersihnya sebenarnya lahan tanah setelah dikurangi 1 meter 1 meter jadi 6 meter dia bersih di aspal. Oke, Pak Solikin. Nah, dalam hal ini kita sengajakan untuk posisi di A, B itu di belakang di sini karena tanah ini paling luas ya. Sedangkan di B itu adalah untuk yang kecil, yang 195 sama di sini sama 170 karena tanahnya persegi. Oke, di sini juga sama sih, lebarnya juga di sini 11,5, di sini juga 11,5, sedangkan yang di sini adalah 10. Nah, kira-kira gitu Pak Solikinnya hasil desainnya. Jadi rumah ini nantinya menghadapnya ke sini. Jadi sangat ini sekali. Nah, koefisien dasar bangunan ini kalau lahan kaplingan. Jadi kalau kita mendesain bangunan yang boleh dibangun itu adalah 3 meter minimal ya. Kalau tanah meter berarti kita bisa minimal kita bangun di sini, inilah bangunan 3 meter atau 5 meter juga nggak apa-apa sebenarnya. Ini dasar koefisien bangunan nantinya, KDB-nya. Oke, nah dalam hal ini nanti kita akan setelah gambar ini, berdasarkan gambar desain inilah nanti akan muncul hitungan-hitungan seperti ini sahabat properti. Nah, oke, nanti kita lanjut ya. Sesi kedua kita akan coba menghitung hasilnya seperti apa. Oke, sahabat properti, ikuti terus sesi kedua ini. Oke, Pak Solihidin dan sahabat properti, kita lanjut dengan sesi kedua ini. Kita mulai menghitung proyek perumahan komersil Solihin Residen lokasi perumahan Kota Tegal, luas lahan bruto 2.750 meter persegi, harga tanah 4 miliar. Jadi kalau 4 miliar dibagi 2.750, maka harga tanah Pak Solih ini di harga 1.454 meter persegi. Rupiah maksudnya ya. Jadi 2000 harganya tanah dasarnya 1.400.000, kira-kira begitu sahabat. Nah, tanah efektif 1.708 cm persegi yang bisa dibuat kaplingan. Jadi begini sahabat properti, yang bisa dibuat kaplingan itu dari 2.700 ini hanya segini saja ya. Yang ini saya lingkari ini yang 1.700. Oke, nah selanjutnya adalah 962 meter persegi adalah jalan lingkungan dan taman. Nah, ini jalan 962 meter persegi itu ini ya, jalan lingkungan dan termasuk taman ini di 962 meter persegi totalnya. Oke. Nah, selanjutnya adalah dengan ketentuan dapat 8 unit kaplingan terbagi kaplingan A dan kaplingan B. Kaplingan A 8 unit dengan luas seluruhnya 150 meter persegi, sedangkan kaplingan B 4 unit dengan luas keseluruhan 730 meter persegi. Yang ini. Oke, Pak Solikin. Sedangkan yang B, yang A ini luas secara keseluruhan tanah efektifnya adalah kurang lebih 1.500, sedangkan yang B 730. Ini dari sini ya, 730 semuanya totalnya. Oke, kita lanjut. Nah, A tambah B berarti 1.500 tambah 730, 1.781 tanah efektif yang bisa dibangun. Begitu kira-kira Pak Solikin ya. Selanjutnya adalah biaya-biaya yang diperlukan dalam kita memproses, karena kita bikin perumahan tentu ada biaya-biaya awal yang diperlukan. Pertama adalah biaya pembersihan lahan. Kalau lahan ini tergantung kondisi lapangan. Kalau lahan Anda Pak Solihin itu tidak terlalu berat, perlukan alat berat, atau
hanya manual saja. Jadi kondisinya sudah bagus, sudah rata. Sudah itu dua adalah pengukuran ulang oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional tanpa batas. Ini perlu Anda lakukan. Kita ukur ulang lahan tanah Bapak ini dari ujung, dari sini ke sini, batasnya semuanya diukur ulang, serta bawa yang punya lahan mana batas-batas. Nah, ini ada biaya ya. Nah, itu biasanya berang BPN. 3 adalah membuat kaplingan satu jalan lingkungan sesuai dengan set plan. Keempat, membuat drainase air buangan perumahan. 5 adalah perkerasan jalan lingkungan codotan. Jadi di sini biaya-biaya yang berhubungan dengan tanah langsung kita hitung saja, sahabat properti. Nah, membuat tembok sistem perumahan tinggi 2,5 meter. Karena ini rumah komersil, maka perlu kita tembok di sekelilingnya seperti ini ya. Karena ini adalah rumah komersil, maka di sekeliling ini perlu kita tembok supaya ada keamanan orang yang tinggal di rumah ini dan terkesan memang rumah mewah. Begitu sahabat properti. Selanjutnya, harga ini adalah volume ini kita ambil dari gambar-gambar tadi, sedangkan harga ini bisa Bapak sesuaikan saja di lapangan. Nah, seperti apa? Misalnya pembersihan lapangan kita ini Rp5.000 per meter, 13 juta. Pengukuran ulang 1.500.000, 1.500, 4 juta. Kira-kira begitu ya. Ini bisa dirubah sesuaikan dengan kondisi di lapangan, Pak Solikin. Nah, membuat tembok sekeliling perumahan tinggi 2,5 meter. Tinggi 2,5 meter dikalikan panjang keliling 69 meter keliling, Pak. Saya di sini saya buat 1.500.000 saja per meter persegi. Jadi 103 juta ini paling tinggi. Jadi ini juga tergantung kondisi lapangan, bisa berlebih bisa kurang. Yang kedua adalah biaya legalitas tanah. Tadi biaya tanah ya, sekarang ada biaya legalitas tanah. Pertama, pecah sertifikat sesuai dengan rumus yang telah Bapak berikan, maka kurang lebih satu unit itu Rp195.600. Jadi kalau kita kalikan 8 unit kaplingan, maka dia 1.500.000 kurang lebih ya per unit. IMB sekarang itu kurang lebih, sekarang udah diganti bukan IMB lagi namanya, tapi kurang lebih 300.000 lah per unit rumah, jadi 2.400.000-an. Nah, sedangkan izin lingkungan RW desa kalau ada ini ya kurang lebih 1.300.000 lah, jadi kurang lebih 5 juta ya. Nah, biaya desain gambar set plan, nah ini juga ada perlu biaya. Jadi biaya ini kita kalau Pak Solikin bisa bikin gambar sendiri ya bagus, tapi kalau enggak Bapak ke konsultan perencana, ada biaya. Biaya set plan misalnya kurang lebih 4 juta. Biaya desain bestek tipe 75, kita ambil tipe 75 meter persegi ini bisa Anda robah sesuaikan aja dengan kondisi di lapangan ya. Nah, saya bikin di sini 80.000, 6 juta. Jadi biaya promosi kita bikin cetak brosur untuk biaya promosi ya kurang lebih 1.200.000. Jadi biaya cetak gambar kurang lebih 11 juta. Oke. Nah, total biaya tanah plus biaya gambar dan brosur 223, 5 juta, 11 juta, totalnya 240 juta. Dari mana ini datangnya? Jadi ini tambah ini ya. Ini total biaya plus ini dari sini dari sini. Sahabat properti. Jadi 223 tambah 5 juta tambah 11 juta 240 juta. Nah, 240 juta kita bagi 8. Kenapa harus bagi 8? Karena kita bikin unitnya dari 8 kaplingan. Ini dia. Itu 2 3 4 5 4 tambah 4 8. Oke. Dari dasarnya apa? Jadi setelah kita bagi sebanyak unit yang ada 240 biaya kita bagi di 8 unit, maka per unit menyumbang 30 juta. Nah, per 30 juta. Karena beban ini 30 juta ini kita bebankan kepada konsumen, Pak Solikin dan sahabat properti. Oke, maka kita bagi per unit. Setelah itu kita bagi sebanyak unit 8. Oke, selanjutnya kita masuk ke biaya bangunan per unit tipe 75 kurang lebih 75 meter persegi 4 juta. Ini biasa tergantung spesifikasi yang kita pakai, Pak Solikin. Bisa saja dia berlebih, bisa berkurang, bisa aja 5 juta bisa. Tapi kurang dari 4 juta untuk rumah komersil nggak mungkin ya. Kira-kira ini harga minimal saya bikin. Di 300 juta. Nah, harga tanah kaplingan per unit sesuai dengan luas tanah kaplingan 5 meter persegi. 285 dikali 2 juta. Nah, 285 itu dari mana? Dari sini lagi, buka lagi gambar gitu loh, Pak. Di sini.
Nah, kaplingan ini berbeda-beda, A1, A2, A3, A246, 247. Nanti Bapak hitung aja. Kita ambil standar aja 285, yang paling tinggi ya. Ambil rata-rata. 285 aja kita ambil. Nah, harga 2.245 juta, 45.000. 2.200.000 ini dari sini, Pak Solikin, tanah efektif. Nah, dari sini 4 miliar kita bagi tanah efektif terbangun 1.781 2 juta. Jadi harga tanah Bapak bukan lagi yang 1.400.000 ya, tapi sudah 2.200.000. Nah, selanjutnya adalah setelah kita mengetahui harga tanah dasar unit kaplingan ini adalah 2 juta, biaya sumur bor kurang lebih per unitnya 2.500.000, biaya pasang KWH kurang lebih juga 2.500.000. Oke. Nah, jumlah total 300 juta tambah 640, biaya tanah Bapak ini paling mahal nih Pak ya. Harga tanah kapling Bapak jadinya per kapling itu 640 juta. Gini nih. Jadi per kapling ini harga tanah Bapak yang ini, yang saya lingkari ini Pak, ini kurang lebih 600 juta ya. Tanah ini, harga tanah kartu kaplingan ini belum termasuk sini ya. Nah, 600 juta karena kita kalikan tadi dari harga 2 juta. Nih. Jadi total biaya bangunan Bapak termasuk tanah itu kurang lebih 945 juta. Kurang lebih ya. Kira-kira seperti itu sahabat properti. Nah, oke. Kita lanjut nanti biaya hitung per unit kaplingan. Oke, Pak Solikin dan sahabat properti, kita lanjut. Nah, tadi udah ketahuan biaya bangunan secara keseluruhan per unit ini harga 945 ini per unit ya. Oke, nah setelah itu biaya tanah per unit kaplingan 30 juta tadi ini ya. Nah, ini 30 juta biaya tanah per kaplingan 30 juta ditambah biaya bangunan per unit 945. Jadi 30 juta ini ditambah biaya ini 945, biaya total biaya tanah dan bangunan per unit 975. Hampir 1 miliar per unit harga bangunan Pak. Oke, tapi tidak ada masalah kalau memang harganya sesuai dan masuk di total di daerah Bapak. Saya rasa tidak ada masalah, namanya juga bisnis. Nah, dari 975 juta kita udah ketahuan nih biaya total biaya bangunan 8 unit. Nah, sekarang kita tinggal kalikan aja dari 975 juta, karena kita membangun 8 unit maka dikalikan jadi 7 miliar. Ini modal. Ini modal, oke. Modal 8 unit. 7,8 miliar, Pak Solikin. Nah, tapi ini oke. Nah, asumsi nilai jual per unit bangunan tipe 75 meter persegi, tanah 285, kita anggap saja tanahnya sama ya, 285 semua per kaplingnya. Modal per unit 975 juta ini. 975 juta ini modal awal. Ini modal 8 unit, ini modal per unit ini 975 juta. Ini di sini ya. Nah, ini 975 juta ini modal. Nah, modalnya per unit kan 975 juta. Bapak mau keuntungannya berapa gitu loh. 90% misalnya dari modal, berarti 877 juta per unit untung. Dikalikan 8 kurang lebih 7 miliar. Nah, di sini tergantung kita Pak maunya berapa. Misalnya kalau kita robah jadi 80% ya tinggal merubah itu aja, 780 per unit dikalikan 8, 6 miliar. Ini tergantung. Nah, kalau nilai jual ini tergantung kondisi di lapangan. Bapak harus lihat kompetitor Bapak dengan tanah yang sama dengan lokasi yang terdekat, dia jualnya berapa gitu. Kalau mereka jualnya kurang lebih di harga 1 miliar ya, Bapak tinggal tulis dari sini 100% keuntungan dari 900, berarti keuntungan kurang lebih segini ya. Ini sama, ini modal, ini profit 975, ini modal awal, ini profit 100% 975 juta dikali 8, 7 miliar lagi dia.
Jadi modal 7,8, keuntungan 7,8. Ini kalau 100% kita mencari keuntungan. Oke, Pak Solihin, kira-kira seperti itu, Pak. Mudah sekali cara menghitung dan menghitung. Oke. Nah, yang penting Bapak ketahui bahwa harga di sini itu bisa Bapak rubah. Nah, biaya-biaya ini Bapak kalau misalnya pembersihan lahan tidak ada karena lahan sudah bersih, tinggal dikurangi, tinggal dihilangkan saja ini. Nah, biaya-biaya yang tidak termasuk di sini itu bisa ditambah saja. Ini kan hanya asumsi, saya mengajarkan caranya seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, karena ini tidak unitnya tidak banyak, Bapak diuntungkan, Bapak saya sarankan tidak perlu pakai PT ya. Individu saja, Pak, individu saja, individu. Jadi Bapak kalau individu, Bapak izinnya tidak banyak, buka lahan, cuman izinnya pecah sertifikat dan urus IMB pecah sertifikat dan IMB urus sertifikat IMB, sudah, Bapak udah bisa jualan kok. Karena unitnya tidak banyak, jadi tidak perlu pakai PT, individu saja. Bangun dulu satu rumah contoh di sini yang paling mewah, terus Bapak pasarkan, laku. Jadi pecah sertifikat itu, Pak, yang paling murah. Bapak tidak usah 8 unit, jadi pecah aja yang A, yang B, yang C 4 unit. Nanti kalau ada lagi yang minat yang B, pecah lagi yang di sini. Kira-kira begitu, Pak. Oke, sahabat properti dan Pak Solikin, kalau ada pertanyaan Bapak di komentari, dan kalau teman-teman sahabat properti kalau ada yang ragu dengan presentasi kami pada hari ini, disilakan di komen. Nanti kami akan bantu jawab pertanyaan Bapak. Oke, sahabat properti dan Pak Solikin, semoga bisnisnya sukses, tambah kaya raya, dan kedepannya kita bisa kerjasama, Bapak. Kalau mau minta bantuan saya untuk mendesain ini bisa, Pak. Oke, tidak ada masalah, nanti saya bantu Bapak. Oke, salam properti.